Halo, assalamualaikum. Dengan hari di sini, gimana nih kabarnya kamu hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ngejalanin semua aktivitas kamu. Senang banget rasanya bisa memulai channel ini sebagai sarana buat saya untuk sekedar sharing-sharing, berbagi pandangan hidup bareng kamu. Atau sekedar ngomongin apapun yang ada dalam benak saya. Saya berharap ada manfaat dari setiap apa yang dibahas nantinya. Syukur-syukur bisa jadi inspirasi buat kamu dan juga bisa jadi pendorong sekaligus pengingat buat diri saya sendiri untuk jadi lebih baik lagi. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba sekarang ini saya lagi pengen ngebahas pandangan saya tentang arti kebahagiaan. Mungkin karena baru aja saya baca-baca kumpulan kata-kata bijak dan nemu satu kutipan yang bunyinya kayak gini. It is not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness. Ya, nggak peduli seberapa banyak yang kita punya, kalau kita nggak bisa menikmati dan mensyukurinya, rasa-rasanya bakalan kurang terus. Sebaliknya, walaupun sedikit yang ada di genggaman, kalau kita bisa menikmati dan mensyukurinya, rasanya kebahagiaan pun hadir dalam hidup kita. Bagaimanapun hidup kamu sekarang, seperti apapun kamu mendeskripsikan tujuan hidup kamu, saya yakin, baik secara sadar ataupun enggak, kamu itu selalu ngejar yang namanya kebahagiaan. Wajar dan memang manusiawi banget. Cuma jadinya nggak wajar dan kurang ajar juga kalau kebahagiaan yang kita dapat berdiri dari penderitaan orang lain. Kebahagiaan kita hasil dari ngerugiin orang lain atau harus ngerebut hak orang lain. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang kayak gitu. Ada orang yang ngerasa kalau materi bisa bikin dia bahagia. Materi jadi prioritas dan tujuan hidupnya. Otomatis dia pun ngejar materi itu sekuat tenaga. Ada juga sebagian orang yang malah sengaja ngejaga jarak dengan materi. Walaupun sebenarnya selalu ada peluang untuk dia ngejalanin hidup yang serba ada. Tapi peluang itu tidak dia ambil. Dia lebih memilih untuk hidup secukupnya karena dia ngerasa dengan begitu bisa bikin hatinya tenang. Dan itulah arti kebahagiaan buat dia. Di sisi yang lain, ada juga orang yang dia nggak terlalu peduli dengan materi. Materi buat dia hanya sekedar alat bantu untuk tetap bisa melihat senyuman di wajah orang-orang yang dia cintai. Karena itulah
kebahagiaan sejati buat dia. Tapi bukan berarti tanpa ada materi itu, dia kehilangan cara untuk tetap menciptakan senyuman-senyuman di wajah orang-orang yang dia cintai itu. Dan banyak lagi cara orang mengartikan kebahagiaan buat diri mereka masing-masing. Enggak selalu harus berhubungan dengan materi atau uang. Bahkan banyak banget kutipan-kutipan yang mungkin memang muncul mewakili perasaan mereka tentang arti kebahagiaan. Contohnya yang simpel kayak gini nih. Bahagia itu saat mengetahui kalau mantan kita menyesali keputusannya karena udah ninggalin kita. Atau ada juga nih yang bunyinya kayak gini. Bahagia itu pas mau upacara dan langit seketika berubah menjadi mendung. Ini kayaknya curhatan seorang PNS di hari Senin pagi. Kalau dipikir-pikir, memang macam-macam cara orang menyikapi hidupnya. Tapi apapun cara yang dia lakukan, kalau itu bisa buat dia bahagia, ya kenapa enggak? Asalkan jangan sampai ngerugiin orang lain aja deh. Dan jangan juga bahagia dengan melanggar norma dan aturan agama. Kalau buat saya pribadi, sekilas aja ya. Bahagia itu kayak lampu yang saya harus bisa ciptakan saklarnya untuk bisa saya nyalakan kapanpun dalam waktu dan kondisi yang tepat. Karena nggak bisa dipungkiri, kita nggak akan pernah luput dari kesedihan atau masalah hidup. Tapi dengan saklar bahagia, kita jadi bisa menyadari bahwa kita diberikan kesedihan sebagai penyeimbang emosi kita. Jangan biarkan kesedihan itu mendominasi hidup kita. Dengan saklar bahagia itu juga, kita juga harusnya bisa menyadari kalau setiap masalah itu dihadirkan di hadapan kita sebagai sarana untuk kita belajar mengatasi masalah, bukan malah menghindarinya. Wah, baru ngomong segini aja, kayaknya mulut udah langsung ngebusa aja nih. Oke deh, cukup segini dulu untuk episode kali ini. Semakin panjang, semakin berat juga nantinya alam sadar saya harus berusaha mengejar dan merealisasikan semua yang saya ucapkan. Tapi mudah-mudahan saya bisa. Oh ya, kamu bebas untuk kasih pendapat kamu atau kasih komentar apapun yang ingin kamu sampaikan. Thanks for being my friend. We'll see you on next episode of Another Talking. Assalamualaikum.